Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat semuanya. Ketemu lagi di channel saya, Kami Bukan Tuhan. Di channel ini kita akan pure membahas tentang pengetahuan, tidak akan menyalah-nyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Siang ini saya ditemani oleh seorang gadis belia, gadis yang baru beranjak dewasa. Katanya dia ini, tadi tanya, kamu masih jomblo apa udah punya pacar? Yang deket-deket ada sih, katanya gitu. Dia hari ini mau sharing-sharing pada saya. Entah apa nanti ini sharingannya, yang kita dengarkan saja ya. Kenalkan, Tiara. Apa kabar, Damar? Alhamdulillah. Nama lengkapnya? Tiara. Tiara Rizky Purnama. Tiara Rizky Purnama. Kenalin dulu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Purnama. Dari alam? Dari alam mana? Rumah saya di Desa Ciberung Wetan, Kecamatan Cimalaka, Sumedang. Alumni SMA Negeri 1 Sumedang. SMA Negeri 1 Sumedang. Oke, Tiara mau nanya-nanya apa nih? Mudah-mudahan bisa saya jawab dengan benar, tidak memusingkan ya. Dan pertanyaannya juga jangan memusingkan. Gimana? Jadi gini, Bang. Tiara mau bertanya, bagaimana cara kita mensyukuri dan merasa cukup atas apa yang terjadi pada diri kita sekarang? Bagaimana cara mensyukuri dan membuat diri kita merasa cukup atas apa? Diri kita merasa cukup atas apa yang terjadi? Atas apa yang terjadi pada diri kita sekarang. Ini satu redaksi tapi sebenarnya banyak ini pertanyaannya. Bagaimana cara mensyukuri? Dulu ya. Kalau cara itu kan berarti teknik ya, ya kan? Kita berbicara how, teknik bagaimana cara mensyukuri, sama sebanding bagaimana cara menyetir mobil, gitu kan? Sebenarnya ini pertanyaan. Oh, ya. Buat saya ini agak paradoks. Kenapa paradoks? Sebelum kita ke masalah bagaimana, sebelum kita masalah teknis, masalahnya kita mau nggak? Nah itu dulu. Mau nggak? Tiara mau nggak bersyukur? Betul, mau. Karena di mau ini, karena banyak orang yang sudah bisa pun kalau dia nggak mau ya nggak jalan. Macam saya bisa nyetir mobil, tapi pas giliran ke Bandung saya nggak mau nyetir. Padahal saya bisa. Nah, masalah itu dulu, mau nggak? Pas ke Bandung ya, saya jis penyetir aja, kita batur. Karena saya tidak. Kalau sudah mau, cara itu gampang. Itu dulu. Ini yang dipertanyakan bagaimananya atau maunya. Nah itu dulu. Jadi gini, kita mau bersyukur, tapi kadang ketika kita ingin bersyukur, ngelihat kehidupan kita dan orang lain, jadi nggak ngerasa cukup gitu. Kadang suka membanding-bandingkan. Karena kamu pakai perasaan. Itu bagaimana caranya? Cukup itu nggak perlu pakai perasaan. Kita bandingkan dengan orang lain, jadi kita merasa diri kita ini merasa nggak ada apa-apanya. Nah itu dia. Jadi bersyukur itu jangan bersyarat dong. Kalau gitu bersyarat, aku bersyukur kalau punya gini, nah itu namanya kau jahat itu. Ya kan? Atas apa yang terjadi? Emang apa yang terjadi sama diri kita?
Ditanya nggak cukup, cukup. Memang kakinya kurang satu, memang mau ditambah satu lagi? Kan udah 2. Nanti kalau ditambah satu lagi, kalau jadi 3 kakinya mau kok? Gak mau. Nah, cukup udah 2. Atau mau ditambah satu lagi jadi 4. Nanti jadi sapi kau. Iya kan? Jadi kalau bagaimana udah cukup ini, kita ini udah cukup. Gitu loh. Jadi kalau ada yang tidak merasa cukup itu berarti dia kurang waras itu. Sakit itu berarti orang. Ya, entah tahapan yang sakit kan, entah hatinya, entah penglihatannya kan. Gitu. Jadi kalau ditanya agar kita merasa cukup, ya udah cukup kok, nggak perlu pakai perasaan. Sayang kali perasaan kau itu, kau buang sia-sia. Ya kan, hanya untuk meyakinkan, aduh aku harus merasa cukup, aku harus merasa cukup. Waduh itu energinya gila itu. Ngerti nggak? Nanti ketika perasaan dibutuhkan di tempat yang benar, habis dia sudah. Emang apa yang kurang sama diri kita? Tangan? Mau ditambah satu lagi tangannya jadi 3, 4, 5. Atau mau juga tangan dia jadi banyak tuh kan? Mau? Nanti bingung kau. Pas kau motong cabai, motong bawang, jadi semua pengen ikut. Dia sudah cuma satu, berebut berantem mereka, ayo. Mana jadi itu? Nah, jadi paradigma itu yang harus kita hilangkan. Gak usah pakai perasaan, udah cukup. Ya, mata 2 udah. Hidung cukup. Masa mau ditambah sini hidung satu lagi? Berlebih itu namanya tidak cukup. Nah, jadi mau dulu. Mau dulu. Karena syukur itu dalam diri kita ada. Apa itu sih syukur? Wah, itu dulu. Jangan kita nggak tahu apa itu syukur. Syukur itu kita akui dulu. Ada pengakuan, ada penerimaan. Kita akui dan kita terima. Udah. Gitu. Kau akui nggak? Kau terima nggak? Kau itu cantik misalnya. Terima nggak? Nah, kadang-kadang orang dengan dirinya sendiri pun dia tidak mau menerima, aku kurang cantik ini. Padahal dia itu perempuan. Perempuan itu sudah pasti cantik, nggak mungkin perempuan itu ganteng, nggak mungkin. Terima dulu itu. Akui dulu, aku ini cantik. Nah, itulah syukur itu. Ada makna pengakuan, ada makna setelah kita akui baru kita terima, baru bisa bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur atas sesuatu yang tidak ada, aku baru bersyukur kalau nanti udah dapat ini, itu kau menghayal, kau kapan bersyukurnya? Jadi nggak usah pakai syarat, karena sudah ada. Sudah ada. Jadi tinggal jalan. Kau tuh sebenarnya udah bisa nyupir. Cuman kau tidak percaya kau bisa nyupir. Nah. Ngerti gak? Ya. Apa tambah pusing? Ngerti? Nah. Terus nih masalah cinta-cintaan nih Bang. Katanya jodoh itu cerminan diri. Nah, itu tuh dalam hal apa? Apakah dalam keseluruhan atau gimana? Nggak tahu lah saya. Nyanya itu siapa? Katanya nyanya itu siapa kira-kira? Kata apa ini? Iya, nyanya itu siapa? Ya kan katanya nih. Kalau misalkan nyanya itu katakan orang ketiga kan? Iya. Berarti ada orangnya kan? Siapa itu orangnya? Kata siapa? Ya kata siapa? Kan sebagian ulama kalau misalkan pada bilang nih, perbaiki dulu dirimu sebelum kamu ingin misalnya bertemu dengan jodohmu, karena jodohmu itu adalah cerminan diri. Perbaiki dulu dirimu. Ya, nah, sebelum kamu ingin. Kalau itu aku sepakat aku kalau itu.
Nah, karena katanya jodoh itu cerminan diri kamu gitu. Nah, maksudnya jodoh cerminan diri itu dari apanya apa? Kalau kita cantik dapat yang ganteng, nah gimana tuh bang? Aku pun tak tahu kalau itu yang ada. Nggak ngerti maksudnya gimana? Iya. Katanya jodoh itu cerminan diri. Cerminan diri. Iya. Jadi kita ketemu jodoh nih, cerminan berarti kaca ya. Ketika kita, wah dia jodohku, berarti cerminan diri berarti aku itu dia, atau dia itu aku, sama gitu. Begitu maksudnya? Iya itu gimana? Entahlah, nggak ngerti aku. Gini. Jadi memang jangan-jangan kita sendiri tak tahu siapa diri kita. Baik. Tiara tahu siapa diri Tiara. Nah, kan gitu. Aku seorang wanita, iyalah kalau itu tahu ya itu semua wanita. Cuman bagaimana? Kenal nggak kita siapa diri kita? Kebanyakannya secara psikologi sosial, orang yang mencari pasangan itu biasanya dia ingin menutupi kegalauan atau kegelisahan atau kegundahan yang ada pada dirinya lewat pasangannya. Jadi sebenarnya itu bukan pasangan, tempat pelarian gitu. Dia di rumah merasa kurang diperhatikan, akhirnya mencarilah perhatian di luar. Nah ini bahaya nih. Dia akhirnya mencari perhatian di luar karena dia merasa di rumah tidak diperhatikan. Yang dia temukan akhirnya bukan pasangannya. Enggak. Yang dia temukan adalah orang yang bisa memperhatikannya. Ya kan? Ketika orang itu sudah tidak bisa memperhatikan lagi, game nggak? Bakal game nggak? Dia rumah tidak diperhatikan, akhirnya dia cari pacar agar dia itu si pacar ini bisa memperhatikan dia, kan gitu? Karena kan memang itu yang diharapkannya. Nah, ketika si pacarnya ini tidak bisa lagi memberikan perhatian, ini hubungan bisa berlanjut nggak? Game. Makanya banyak hubungan-hubungan yang game over itu ya karena itu saling menuntut. Ketika apa yang diharapkannya tidak didapatkannya lagi, selesailah. Gitu. Saya suka sama Tiara misalnya nih. Karena Tiara itu cantik. Tiara sudah tidak cantik lagi, saya bakal suka lagi nggak? Enggak lah. Orang cintanya karena cantik. Kalau sudah tidak cantik lagi, game over, selesai. Gitu. Jadi cintailah seseorang itu karena memang kita punya cinta. Bukan karena ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begono. Gitu kan? Kalau karena ingin ini, ingin selesai, nggak akan lama itu. Nggak akan lama selesai. Nah, mungkin itu yang maksud dengan cerminan diri itu. Ketika diri kita sedang butuh perhatian, akhirnya yang kita cari adalah orang yang bisa memperhatikan. Ketika dia sudah punya kesibukan, tidak bisa memperhatikan lagi, kitanya selesai kan? Dia sudah nggak perhatian lagi. Putus kan akhirnya kan? Nah, bahaya nggak? Bahaya. Berarti sama halnya kalau misalkan orang dekat sama orang terus ngelihat dari kemewahan tuh harta, berarti kalau misalkan hartanya udah habis, ya makanya selesai kan? Selesai. Itu loh. Itu bukan cinta, itu kepentingan. Kalau cinta nggak seperti itu. Makanya banyak akhirnya orang yang mengorbankan cintanya karena demi harta. Gitu.
Akhirnya laki-laki pun karena semuanya begitu, akhirnya laki-laki sok jago lah kan menunjukkan segala kemegahannya. Nah, untuk memikat seorang wanita yang dianggapnya bisa dibeli cintanya dengan hartanya itu. Akhirnya nipu semuanya. Si wanita tidak memberikan cintanya. Mungkin tubuhnya didapatkannya, tapi cintanya enggak. Makanya banyak terselingkuh kan. Si A, si B, ini si wanita nikah dengan orang kaya, ya. Dia punya kekasih, nikahnya sama si A, bercintanya dengan si C. Banyak tadi seperti itu kan. Nah itu kan karena tak ketemu. Gitu. Ini dalam ngerti. Kalau Tiara lebih memilih mana? Lebih memilih laki-laki yang memiliki harta yang menggila atau memilih laki-laki yang mencintai Tiara? Yang kedua. Betul. Tapi dia susah, miskin. Ayo. Tapi kan bahagia nggak diukur dari materi. Bisa. Harusnya begitu. Cuman kenyataannya kan apa yang terjadi? Berbalik. Jadi cerminan diri itu, nah kita sendiri harus bisa menentukan jati diri kita sendiri. Saya sama istri saya bilang, aku mencintai kamu itu bukan karena kau begini, kau begitu, enggak. Ya karena aku mau cinta aja. Karena aku punya cinta. Jadi ketika kau melakukan kegilaan, ketika kau melakukan begini, enggak akan mempengaruhi cintaku sama kau. Enggak akan. Kau mau sinting, kau mau selingkuh, kau mau begini, mau begono, enggak peduli aku. Karena aku sudah punya cinta. Begitu bawah. Ini enggak? Nah, kalau karena itu repot itu. Kalau karena repot. Paham? Nah, jadi cari dulu. Tapi kita tentukan dulu diri kitanya. Kalau nggak pasti kecewa kita. Kecewa. Banyak hubungan rumah tangga yang terus berjalan, tapi di dalamnya penuh dengan dusta. Wih, ngeri, neraka. Ngeri. Dusta. Ada lagi? Ini ngerti gak nih? Ngerti ya? Nah. Terus? Tadi kan abang pernah bilang, ada juga cowok yang narik ceweknya itu sama harta di awal. Nah, terus kita sebagai perempuan, perempuan kok bisik-bisik? Gimana cara menghadapi lelaki? Nggak usah dihadapi. Nggak usah dihadapi. Ngapain dihadapi? Laki-laki. Laki-laki baik aja gitu. Hah? Baik aja gitu. Baik aja. Ya, memang harus baik kita mah. Jadi nggak usah dihadapi. Kalau ada laki-laki yang begitu, dia mengandalkan eksistensi materinya untuk memikat kamu, nggak usah dihadapi, pantati aja. Maksudnya tuh ya udah gitu. Jangan dihadapi, belakangin aja. Nah, kecuali gitu kan. Karena, nah ini penting juga. Karena apa sih tujuan orang berpasangan itu apa sih? Tanya sama orang yang udah kawin, udah berumah tangga. Banyak yang nggak tahu itu. Banyak yang nggak tahu itu. Apa sih kamu nikah itu motivasinya apa sih? Untuk di sini apa untuk nanti? Nah, PR. Apa sih tujuan? Allah memberikan kita itu pasangan itu untuk apa? Kalau hanya sekedar menebarkan keturunan, ya kan? Nikah, malam pertama, owe, bunting, beranak, brojol, sapi pun bisa kalau begitu, ya kan? Nah kita nih manusia, di mana bedanya sama sapi? Iya kan? Jangan itu, nggak banyak orang nggak tahu. Makanya kata Rasul kan baiti janati, rumah tanggaku adalah surga.
Jadi untuk ke surga itu nggak usah nunggu mati. Di dunia ini juga bisa. Lewat apa? Hubungan rumah. Mencapai surga itu nggak usah nanti. Sekarang pun bisa kita wujudkan. Nabi, Rasul. Rumah tanggaku adalah surga. Jadi berpasangan itu sebenarnya adalah sebuah sarana untuk menciptakan surga. Kebanyakannya tapi orang yang berumah tangga, ya, ketika pacaran dia happy, senang-senang, ya kan, wah I love you. Setelah berumah tangga malah neraka, tiap hari ada aja piring yang berterbangan di rumahnya. Setelah berumah, harusnya mah surga, kenapa jadi neraka? Itu tadi salah bercermin, cerminannya salah. Oh kayak anu lah, kamu bercermin sama setan, jadi setan lah kau jadinya. Itu Neng ngerti tak? Nah, ada lagi? Bahas soal rumah tangga. Katanya kan selalu ada ujiannya aja tuh dalam rumah tangga, Bang. Kata orang-orang yang udah berumah tangga. Gimana cara menghadapi rumah tangga yang sedang diuji dalam keadaan ekonomi? Kan biasanya sekarang banyak yang pisah ini itu karena gara-gara ekonomi, apalagi sekarang lagi pandemi kan. Caranya gimana biar tetap saling kasih pengertian atau apapun itu agar bisa bertahan dalam keadaan ekonomi yang nggak bisa diterima. Nah inilah kita kadang-kadang suka lari dari tujuan yang sebenarnya itu. Di agama manapun nggak pernah ada konsep bahwasannya syarat berumah tangga itu adalah ekonomi. Di kitab suci juga tidak ada satu ayat pun yang menyatakan syarat rumah tangga itu harus berekonomi. Itu beda jalur, enggak? Itu beda jalur. Ekonomi itu apa? Sandang, pangan, papan. Itu ya, ruang lingkup terkecil ya kita kerucutkan dulu. Nah, kalau kita berumah tangga hanya berpandang pada faktor itu, ya pantas lah dia ngoper semua. Dia ngoper semua. Ekonomi ini kan regulasi. Tahu nggak, regulasi itu adalah dampak dari adanya kehidupan di muka bumi ini. Maka muncullah ekonomi. Kan gitu. Sedangkan rumah tangga ini kan dia bukan regulasi. Rumah tangga itu sebuah keharusan. Berpasangan ya maksudnya, bukan rumah tangga, karena tak ada. Banyak pula rumah tangga yang rumahnya tak bertangga kan. Pasangan maksudnya gitu. Itu namanya istilah. Itu sebuah keharusan, itu fitrah, ngerti nggak? Adanya insting naluri orang berpasangan itu fitrah. Kenapa ditabrakan sama ekonomi? Yang akhirnya jadi penyebab hancurnya, jadi tidak berpasangan lagi. Itu sebuah kebodohan kata saya. Ekonomi bisa dicari, tapi pasangan bukan butuh pencarian, tapi butuh kecocokan. Bisa dicari pasangan memang, tapi cocok enggak? Kan susah nyari yang cocok tuh. Kecuali kalau pasangannya hanya laki-laki dan perempuan, banyak ya kan? Banyak. Jadi pasangan itu ada 3.
ada pasangan biologis, ya. Ada pasangan partner, mitra, ada pasangan rohani. Mau yang mana? Ya, ekonomi bisa dicari, tapi cinta tidak akan bisa didapatkan lewat materi. Tapi dengan cinta, karena tumbuh rasa itu materi gampang kecil. Di dunia kecil. Jual bala-bala kayak apa kayak gitu kan. Oke? Cukup? Cukup. Nah, kita buat konklusinya dulu ya. Jadi dengan materi kita belum tentu bisa mendapatkan cinta. Tapi dengan cinta, materi bisa dan mudah kita dapatkan. Setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan. Karena kami bukan Tuhan. Makasih ya atas waktunya, Tiara. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena itu adalah unsur kesengajaan. Jangan lupa teman-teman, kami bukan Tuhan, like, comment, subscribe and share di channel kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.